Halo adik-adik SMK. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang bilangan berpangkat. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Adik-adik yang belum menyaksikan video tersebut, silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Oke, langsung saja ya adik-adik, kita ke soal yang pertama. Kita lihat. Sini, sederhanakanlah bentuk 8M pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 2M pangkat 4 dikali 2M berpangkat 2. Nah, kita lihat gimana pembahasannya gitu ya. Oke, yang pertama adik-adik lakukan adalah kita harus mengubah 8-nya menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nah, gitu ya, 2 pangkat 3. Karena di sini ada basis 2 yang lain ya. Oke, 2 pangkat 3 kali M pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 2 kali M pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 kali M pangkat 2. Nah, coba adik-adik perhatikan yang ini. Kita menggunakan sifat berapa adik-adik ya? Oke, dari 2 pangkat M berpangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 2 kali M pangkat 2. Berarti kita menggunakan sifat ke berapa? Sifat ketiga ya. Kalau ada A pangkat M berpangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kali N gitu ya. Oke, atau boleh juga adik-adik menggunakan sifat 4 ya. Kalau A kali B berpangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oke ya, kita teruskan. Jadi di sini adik-adik sudah melihat bahwa semua ini ada basis 2 ya. Nah, basis 2 nya kita kelompokkan adik-adik ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 2. Demikian juga dengan M-nya ya. M pangkat 3 kali M pangkat 4 kali M pangkat 2. Lalu adik-adik, langkah berikutnya kita bisa menerapkan sifat pertama ya. Kalau ada A kali pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Betul ya? Berarti kita langsung saja pangkatnya kita jumlahkan ya. 3 tambah negatif 2 ditambah 2 kali M pangkat 3 tambah 4 tambah 2. Sehingga kita operasikan berarti 3 tambah negatif 2 tambah 2 0 ya adik-adik ya. Nah, ini hasilnya 3 tambah 4 7 tambah 2 9. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 M pangkat 9. 2 pangkat 3 itu nilainya 8 ya. Berarti hasilnya adalah 8M pangkat 9. Gimana? Adik-adik bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah nilai dari akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 27. Nah, kita lihat. 32 akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Nah, ini boleh kita menggunakan sifat 8 ya adik-adik ya. Sifat 8 itu dikatakan kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, maka bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M per N gitu ya. Ada akar pangkat N dari A, hasilnya adalah A pangkat 1 per N gitu ya. Berarti hasilnya 32 pangkat 3 per 5 dikali 27 pangkat 1 per 3. Oke, 32 ini adik-adik akan kita buat menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Dan 27 juga demikian, menjadi 3 pangkat 3. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu, kita akan menerapkan sifat berapa? Kita akan menerapkan sifat ketiga. A pangkat M berpangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. Demikian juga 3 ya. 3 pangkat 3 berpangkat 1 per 3. Berarti nanti hasilnya tinggal kita kali pangkatnya. Nah, seperti ini. Berarti 2 pangkat 5 kali 3 per 5. 3 pangkat 3 kali 1 per 3.
Oke, kita hitung hasilnya. Berarti ini boleh aja kalau adik-adik mau kali dulu boleh ya. 5 kali 3, 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Atau boleh juga kita langsung di sini ya. Saling membagi, 5 bagi 5 nilainya 1. Jadi 2 pangkat 3 ya. 1 kali 3, 2 pangkat 3. 3-nya juga demikian ya. Oke, berarti nanti didapat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 atau kali 3. Nah, gini ya. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 3 nilainya 8 ya. Terus 3 dikali 3, 8 kali 3 nilainya 24. Oke ya adik-adik ya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sederhanakan dan hitunglah hasil dari 2 pangkat 4 dikali 9 pangkat negatif negatif 2 dikali 5 pangkat negatif 3 dibagi 8 kali 3 pangkat negatif 3 kali 125 pangkat negatif 1. Gimana adik-adik? Nah, kita lihat ya pembahasannya. Nah, ini. Apa yang pertama kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah 9 itu kita nyatakan dalam perpangkatan 3. Berarti 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat negatif 3. Berikutnya, perhatikan adik-adik, perhatikan dalam kurung ya. 125 itu bisa dinyatakan dalam perpangkatan 5. Berarti 5 pangkat 3. Itu ya, 5 pangkat 3. Pangkat negatif 1. Lalu terapkan sifat berapa? Terapkan sifat 3. Berarti ini tinggal dikali 2 kali negatif 2. Di sini 3 kali negatif 1. Nah, setelah sederhana adik-adik, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 3. Nah, ini tadi udah sederhana ya adik-adik ya, udah ditulis hasilnya. Ini negatif 4 ya, ini negatif 3. Lalu adik-adik kita lihat basis yang sama, kita terapkan sifat sifat kedua gitu ya. Berarti 2 pangkat 4. Jadi di sini 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 4 kurang 3. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N gitu ya. Berarti 2 pangkat 4 kurang 3. 3 pangkat negatif 4 kurang negatif 3 gitu ya. 5 pangkat negatif 3 dikurang negatif 3. Ini boleh juga ya dikurung nanti adik-adik ya supaya jelas penekanannya ya. Oke, sekarang adik-adik perhatikan. Ini kan negatif nih gitu ya, dikali nih. Hasilnya nanti adalah positif, berarti sama artinya dengan negatif 4 tambah 3 gitu ya. Ini juga demikian. Nah, ini ya. Oke, berarti hasilnya nanti adalah negatif 3 tambah 3. Berarti 4 kurang 3 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 1 berarti hasilnya 2 adik-adik ya. 3 pangkat negatif 1 pakai sifat berapa ini? Iya, sifat 7 dapatnya 1/3. 5 pangkat 0 pakai sifat berapa? Betul, sifat 6. Berarti hasilnya adalah 1 ya. A pangkat 0 nilainya 1. Berarti 2 kali 1/3 dikali 1 nilainya adalah 2/3. Oke, nah gitu. Gimana adik-adik? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi soal yang keempat. Nah, ini soal tipe UN adik-adik ya. Soal tipe UN. Di sini hasil dari 81x pangkat 3/4 dikali y dikali z pangkat 3/2 per 27x pangkat 1/2 y pangkat 1/4 z pangkat 1/2 berpangkat 4 itu berapa gitu ya. Ini ada pilihan A, B, C, D atau E ya. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Nah, adik-adik yang pertama kita lakukan adalah kita lihat nih 81. Nah, di sini kan kita mau menerapkan sifat ya. Kita lihat 81 ini kita akan jadikan perpangkatan ya, pangkat 3 berpangkat 4 ya, dalam basis 3 ya. 27 juga demikian, 3 berpangkat 3. Selebihnya ini dulu yang kita ubah yang pertama ya.
Jadi 3 pangkat 4, X pangkat 3 per 4, Y, Z pangkat 3 per 2, per 3 pangkat 3, X pangkat 1 per 2, Y pangkat 1 per 4, Z pangkat 1 per 2, berpangkat 4. Nah, berpangkat 4. Lalu, sekarang sifat berapa yang adik-adik bisa terapkan lagi? Ya, kita terapkan sifat kedua. A pangkat M per A pangkat N. Berarti hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Gitu ya. Kita dapat hasil seperti ini adik-adik ya. 3 pangkat 4 kurang 3 kali X pangkat 3 per 4 dikurang 1 per 2. Y pangkat 1 kurang 1 per 4. Z pangkat 3 per 2 kurang 1 per 2 berpangkat 4. Terus adik-adik sampaikan gini, Pak, boleh nggak kalau seandainya saya kali dulu nih, gitu ya. Saya mau menggunakan sifat 3 ya, atau sifat 4 gitu ya. Kita langsung kali. Ini 3 pangkat 4 kali 4, X pangkat 3 per 4 kali 4 gitu ya. Berarti di sini juga ke penyebutnya juga pakai sifat 5 ya. Jadi A per B berpangkat M. Hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Boleh, silahkan saja adik-adik ya. Itu juga bisa jadi alternatif salah satunya. Nah, cuman sekarang kita menggunakan yang ini dulu gitu ya. Nanti adik-adik boleh mencoba pakai yang cara tersebut, pasti hasilnya nanti akan sama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sampai sini ya tadi ya. Berarti 4 kurang 3 itu nilainya 1 ya, berarti 3 pangkat 1 atau 3. Nah, X pangkat 3 per 4 kurang 1/2 nilainya berarti 1/4 ya. X pangkat 3 kurang 2. Nah, ini 1/2 kan sama dengan 2 per 4 ya. Hasilnya adalah X pangkat 1 per 2, Y pangkat 1 kurang 1/4, berarti 4 per 4 dikurangi 1 per 4, nilainya adalah 3 per 4. Z-nya pangkat 2 per 2 ya, 3 kurang 1. Oke, berpangkat, berarti Z-nya berpangkat 1 gitu ya. Oke, seperti ini adik-adik. 3 pangkat 1 atau 3 gitu ya, X pangkat 1/4, Y pangkat 3 per 4, Z pangkat 1 gitu ya, berpangkat 4. Nah, di sini adik-adik baru terapkan sifat keempat itu, gitu ya. Nah, ini berarti boleh aja A kali B pangkat M itu boleh menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Berarti ini boleh adik-adik dapatkan 3 pangkat 1 kali 4-nya ada 1 nih, sini adik-adik ya, sama aja ya. Nah, cuma umumnya kita tidak menuliskan, tapi kita pahami bahwa ini adalah 3 pangkat 1 ya. Oke, berarti ini 3 pangkat 1 kali 4, X pangkat 1 per 4 kali 4, Y pangkat 3 per 4 kali 4, Z pangkat 1 kali 4, gitu ya. Oke, ini berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3, X 1 per 4 dikali 4, itu berarti hasilnya 4 per 4 ya. Atau 4 bagi 4 itu nilainya 1, nah, atau boleh dibagi aja nih 4 bagi 4, hasilnya adalah 1. Y pangkat 3 per 4 dikali 4. Jadi ini boleh dituliskan 3 kali 4-nya berapa nih? 12. 12 bagi 4 berapa? 3 gitu ya. Atau adik-adik boleh langsung membagi aja nih. Nah, dengan oke gitu ya. Jadi Y pangkat 3. Z pangkat 1 kali 4 berarti 4 ya. Z pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4 nilainya 81. X Y pangkat 3 Z pangkat 4. Oke, kita lihat mana opsi yang memenuhi adik-adik. A bukan, B bukan, C bukan, D ya. Ah ya, opsi D. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau masih ada yang bertanya nih tentang 3 per 4 dikurang 1 per 2, terus 1 dikurang 1 per 4, 3 per 2 kurang 1 per 2. Nih, Bapak jelaskan di sini ya. Oke, 3 per 4 dikurang 1 per 2. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung pada pecahan, maka penjumlahan atau pengurangan pecahan, adik-adik harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, ini kan 1 per 2. Ini 3 per 4 gitu ya. Berarti ini bisa kita nyatakan dalam penyebut 4. Ya, kita kali 2 masing-masing pembilang dan penyebutnya. 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Ya, jadi 3 kurang 2 per 4. Hasilnya adalah 1 per 4. Berikutnya 1 kurang 1 per 4 ya. Jadi 1 itu bisa dinyatakan dalam 4 per 4 dikurangi 1 per 4 ya. Sama udah penyebutnya, tinggal adik-adik
kurangi ya, 4 kurang 1 nilainya 3, 3/4 berarti ini ya, 3/4. Lalu berapa tuh? 3/2. Nah, ini kan udah sama nih penyebutnya adik-adik ya. Berarti tinggal pembilangnya adik-adik operasikan. Jadi 3 kurang 1/2. Nilainya adalah 2/2. Hasilnya adalah 1. Nah, ini Z pangkat 1 atau Z. Oke, gimana adik-adik? Sudah ya, bisa dipahami? Kalau gitu kita lanjut lagi soal yang kelima. Oke, coba adik-adik perhatikan. Di sini, tentukan hasil dari 2 pangkat N tambah 2 berpangkat 2 kurang 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2N dibagi 2 pangkat N dikali 2 pangkat N tambah 2. Oke, kita lihat ini gimana gitu ya. Kita lihat pembahasannya. 2 pangkat N tambah 2 berpangkat 2 dikurang 2 pangkat 2N 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2N dibagi 2 pangkat N kali 2 pangkat N tambah 2. Nah, kita pakai sifat berapa adik-adik? Iya, A pangkat M berpangkat N. Sifat 3 ya. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. Kalau ini sifat berapa? Awalnya seperti ini. Iya, kita menggunakan sifat pertama ya. A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Oke, lalu berarti tinggal kita operasikan ya. Kita hitung perkaliannya, berarti 2 pangkat 2N tambah 4 gitu ya. Kurang 2 pangkat 2 tambah 2N atau 2N tambah 2 sama ya. Nah, yang penyebut juga demikian, gunakan sifat 1, berarti N ditambah N tambah 2. Berarti N tambah N itu nilainya adalah 2N. Berarti 2N tambah 2. Seperti ini ya adik-adik ya. Berarti 2 pangkat 2N tambah 4 dikurang 2 pangkat 2N tambah 2. Gitu ya. Nah, dibagi dengan 2 pangkat 2N tambah 2. Nah, ini sama aja ya adik-adik kalau dalam operasi penjumlahan ya. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, karena di sini sudah ada bentuk yang unik ya, faktornya sudah kelihatan 2 pangkat 2N tambah 2, di sini ada 2 pangkat 2N tambah 2. Nah, 2 pangkat 2N tambah 4 ini adik-adik boleh juga ubah menjadi 2 pangkat 2N tambah 2 ditambah 2 gitu ya. Ini sama aja, ini hasilnya juga 4 gitu ya. Nah, sekarang tentu ini boleh lagi kalau kita tulis menjadi menggunakan sifat pertama lagi. 2 pangkat 2N tambah 2 dikali 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2-nya. Nanti kalau dikembalikan ya sama aja ya. Ditambahkan. Dikurang 2 pangkat 2N tambah 2. Dibagi 2 pangkat 2N tambah 2. Gitu ya. Nah, ini kan udah ada faktor yang sama nih adik-adik ya. Di sini 2 pangkat 2N tambah 2. Ini juga 2 pangkat 2N tambah 2 kali 1 gitu ya. Sini dibagi 2 pangkat 2N tambah 2. Jadi faktor ini boleh kita buat jadi bentuk perkalian ya. Nanti dari faktor ini tulis di depan. 2 pangkat 2N tambah 2. Nah, tadi sini tinggal ini hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini ya adik-adik ya. Kurang, nah ini kurang. Sini kan ada dikali 1 ya. Nah, dikali 1. Nah, kita tulis lagi di sini. Kurang 1. Sehingga 2 pangkat 2N tambah 2 ada di pembilang. 2 pangkat 2N tambah 2 juga ada di penyebut. Berarti kalau saling membagi gitu ya. Kalau menerapkan sifat boleh pakai sifat 2 ya. Nanti hasilnya dikurangi. Gitu ya. Berarti hasilnya 2 pangkat 2N tambah 2 dikurang 2 pangkat 2N tambah 2. Hasilnya 2 pangkat 0 adik-adik. 2 pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Pakai sifat 6 ya. Kalau mau langsung adik-adik juga boleh ya, kita buat ini saling membagi ya. Berarti hasilnya adalah 1 sehingga kita mendapatkan bentuk akhir adalah 2 pangkat 2 kurang 1. 2 pangkat 2 nilainya berapa? 4. 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. Nah, begini adik-adik ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, ini boleh nggak Pak di langkah ini saya jadikan dalam bentuk pecahan masing-masing ya, kita pisah gitu. Boleh saja nih adik-adik
kita buatkan alternatifnya. 2 pangkat 2n tambah 4 dikurang 2 pangkat 2n tambah 2 gitu ya. Sini adalah 2 pangkat 2n tambah 4 dibagi 2 pangkat 2n tambah 2 dikurang 2 pangkat 2n tambah 2 dibagi 2 pangkat 2n tambah 2. Ini adik-adik ya. A tambah B per C gitu ya, sama dengan A per C ditambah B per C. Atau pengurangan juga demikian. Nah, jadi kita buat menggunakan itu adik-adik konsep itu ya. Nah, sekarang ini dijelaskan di sini. Nah, kita pakai sifat 2 lah gitu ya. Jadinya supaya kelihatan ya, berbeda dengan ini. Nanti operasinya sebenarnya sama aja ya. 2 pangkat 2n tambah 2 kurang gitu ya. Jadi kurang ya, 2n tambah 2 kurang 2 pangkat 2n tambah 2 dikurang 2n tambah 2. Nah, ini adik-adik 2n dikurang 2n gitu ya. Berarti hasilnya 0. Nanti tinggal 2 pangkat 4 kurang 2. 4 kurang 2 berapa? Berarti 2. Di 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat, nah ini 2n kurang 2 dikurangi 2n tambah 2 dikurangi 2n tambah 2. Nilainya adalah 0. 2 pangkat 0 nilainya 1 gitu ya. Pakai sifat 6. Berarti 2 pangkat 4 nilainya 4. 2 pangkat 2 nilainya 4. Dikurangi 1 nilainya adalah, hasilnya adalah 3. Sama aja ya adik-adik ya. Jadi mana saja boleh adik-adik gunakan. Yang penting adik-adik sudah memahami konsepnya. Oke, boleh ya adik-adik. Kita masuk satu soal terakhir ya. Soal ke-6. Nah, jika A per B menyatakan hasil penyederhanaan dari 3 pangkat 2009 kali, dalam kurung ya, 2009, dalam kurung, ya, kali 10 pangkat 2013 tambah 5 pangkat 2012 kali 2 pangkat 2011 dibagi 5 pangkat 2012 kali dalam kurung 6 pangkat 2010 tambah 3 pangkat 2009 kali 2 pangkat 2008. Tentukan nilai A tambah B. Nah, yang ditanyakan kalau A tambah B ini adalah solusi atau hasil penyederhanaan gitu ya. Tentukan nilai A tambah B. Oke, kita lihat adik-adik. Nah, oke ini ya. Yang pertama adik-adik lakukan adalah kita harus mengubah dulu bentuknya. Nah, ini kan boleh nih, ini ada 5, ini 2 ya. Sedangkan sementara itu 10-nya boleh jadi perkalian 5 kali 2. Berarti kita boleh menerapkan 5 kali 2 berpangkat 2013. Di penyebut juga demikian adik-adik. Ini 6. 6 tuh di sini ada perkalian 3 kali 2. Berarti 3 kali 2 berpangkat 2010. Lalu adik-adik menerapkan sifat keberapa? Sifat keempat gitu ya. Boleh kita membuat bentuknya menjadi, nah ini kan kita tinggal nuliskan ulang dulu ya adik-adik ya, dengan ini ya, berarti kita fokusnya ke sini dulu supaya adik-adik paham. 5 pangkat 2013, nah ini 5 pangkat 2013 sudah nih ya, 2013 nya sudah kita kali ke dalam nih pangkatnya, kali 2 pangkat 2013, 2 pangkat 2013 gitu ya. Nah ini ke 5, nah ini juga sama di penyebutnya, 3 pangkat 2010 jadi ya, sini 2010, 2 juga pangkat 2010, nah sama ya, itu ditambah 3 pangkat 2009 kali 2 pangkat 2008. Nah lalu adik-adik, sebenarnya adik-adik bisa melihat bahwa di sini kita sudah melihat ada faktor yang sama nantinya gitu ya, 5 pangkat 2012, 2 pangkat 2011. Berarti kalau 5 pangkat 2013 ini kita nyatakan dalam perpangkatan 5 pangkat 2012, berarti boleh gimana hasilnya? Iya, 2013 adalah 2012 ditambah 1. 2013 adalah 2011 ditambah 2. Nah, gitu ya. Demikian juga ini 3 pangkat 2010 kalau dinyatakan dalam 2009 berarti jadinya adalah 2009 tambah 1 gitu ya. 2010 ini adalah 2008 ditambah berapa? 2 gitu ya. Ditambah 2. Nah, inilah yang akan kita teruskan sekarang. Nah, 5 pangkat 2012 dikali 5 pangkat 1 kali 2 pangkat 2011 gitu ya. Dikali 2 pangkat
2. Nah, kalau 2011 tambah 2 kan hasilnya 2013 juga. 2012 tambah 1 juga hasilnya 2012 tambah 1 juga hasilnya 2013. Jadi bentuk ini sama ya adik-adik ya. Ini hanya dimodifikasi karena kita sudah melihat faktor yang sama antara ini ya, depan ini dan yang belakang ya. Demikian juga di penyebut ya adik-adik ya, karena yang kita inginkan 3 pangkat 2009 kali 2 pangkat 2008, maka ini kita ubah menjadi 2010-nya menjadi 3 pangkat 2009 kali 3 pangkat 1. Kalau mau digunakan sifat 1 dia akan kembali lagi ya, dikali 2 pangkat 2008 kali 2 pangkat 2. 2008 tambah 2 kan 2010 ya. Jadi sama gitu. Nah sekarang karena udah sama gitu ya, adik-adik sudah bisa melihat faktor yang sama, yaitu 5 pangkat 2012 dan 2 pangkat 2011 itu ada di sini dan di belakang sini gitu ya. Di penyebut juga demikian, 3 pangkat 2009 kali 2 pangkat 2008 itu sama dengan bentuk ini. Berarti kita boleh mengalihkan kita membuatnya dalam bentuk perkalian seperti ini. Itu ya adik-adik ya. 3 pangkat 2009 kali 5 pangkat 2012 kali 2 pangkat 2011 dikali 5 pangkat 1 dari mana? Nah 5 pangkat 1 yang ini tadi adik-adik. 5 pangkat 1. Nih. Terus 2 pangkat 2. Nah ini 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2. Ditambah 1. Nah ini kan sama aja dengan 5 pangkat 2012 kali 2 pangkat 2011 kali 1 ya. Nah ini sama ya adik-adik ya. Oke, demikian juga berlaku di penyebutnya ya. 5 pangkat 2012 kali 3 pangkat 2009 kali 2 pangkat 2008 kali 3 pangkat 1. Nah 3 pangkat 1 nya dari sini adik-adik, ini 3 pangkat 1 lalu 2 pangkat 2. Nah kali 2 pangkat 2 ya, ditambah 1. Itu ya adik-adik ya. Berarti kalau kita buat sekaligus ya, jadinya 3 pangkat 2009 kali 5 pangkat 2012 kali 2 pangkat 2010. Di penyebutnya 5 pangkat 2012 kali 3 pangkat 2009 kali 2 pangkat 2008. Nah dikali 5 pangkat 1 kali 2 pangkat 2, 5 dikali 4 gitu ya, tambah 1 di sini. 3 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 berarti 3 kali 4 dari 12 ditambah 1. Nah untuk ini adik-adik boleh menerapkan sifat 2 gitu ya, atau mau langsung saja boleh ya. Kita bagi ini 5 pangkat 2012 dibagi 5 pangkat 2012 nilainya adalah 1. 3 pangkat 2009 dibagi 3 pangkat 2009 nilainya juga 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2011 dikali 20 tambah 1 gitu ya yang tadi, dibagi 2 pangkat 2008 kali 12 tambah 1 gitu ya. Nah menggunakan sifat kedua kita boleh menyederhanakan 2 pangkat 2011 kurang 2008 gitu ya. Di sini berarti hasilnya 21 ya, 20 tambah 1 12 tambah 1 nilainya 13. Nah kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. 2 pangkat 3, 3-nya itu dari itu tadi ya, 3-nya itu dari 2011 ini dikurangi 2008, kita pakai sifat kedua ya, berarti 2011 kurang 2008 hasilnya 3 gitu. Jadi 2 pangkat 3 kali 21 per 13. Nah ini kita ingin menyatakan hasil penyederhanaan. Oke, berarti kita buat menjadi yang sederhana pecahannya ya, 168 per 13 gitu ya. Nah ini adalah 168-nya adalah X ya, terus yang 13-nya adalah Y gitu ya. Nah ini adalah Y. Berarti adik-adik kalau kita tanyakan astaga, ini A ya, ini A, ini pakainya A, ini B, ini B, ini adalah A, ini B gitu ya. Sehingga kalau kita tambahkan berarti hasilnya adalah berapa? Iya, hasilnya adalah 168 ditambah 13. 168 ditambah 13 hasilnya adalah 100 berapa? 100
Nah, ini maksudnya A tambah B adik-adik ya. Sempat diganti A tambah B gitu ya. Nah, A tambah B hasilnya adalah 168 tambah 13, nilainya adalah 181. Bisa ya adik-adik ya? Oke. Nah, ini tadi kalau adik-adik tanya, Pak, boleh nggak nanti di sini langsung aja saya buat, kita tarik faktor 5 pangkat 2012 kali 2 pangkat 2011 gitu ya. Sini tinggal kita operasikan sehingga langkahnya langsung ke langkah ke ini ya, langkah yang ini. Boleh saja, silakan saja kalau adik-adik sudah memahami, boleh dipotong langkahnya gitu ya. Nah, ini hanya untuk penjelasan supaya adik-adik memahami penerapan sifat-sifatnya ya. Oke, adik-adik, berarti soalnya semua sudah kita bahas ya. Ada 6 soal ya. Tentu adik-adik sudah bisa melihat dan nanti adik-adik boleh coba lagi untuk soal-soal yang berbeda ya. Baik, adik-adik, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembahasan soal ini sampai selesai tadi ya, sampai 6 nomor ya. Jika berkenan mohon di subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan adik-adik jangan lupa untuk selalu belajar agar pengetahuan adik-adik semakin bertambah.